Di video kali ini, aku akan mengajarkan kepada kalian tentang kelarutan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih tentang kelarutan itu seperti apa, pertama-tama aku ingin memperkenalkan dulu konsep dari kelarutan itu sendiri. Nah, sebenarnya kelarutan ini apa sih? Kalau misalkan kita lihat dari kata-katanya, dan kita penggal menjadi kata dasarnya, itu adalah larut, berarti adalah suatu proses larut. Kalau misalkan aku punya suatu garam dapur nih, NaCl, ketika kita masukkan dia ke dalam air gitu ya, biasanya kan NaCl itu wujudnya itu jadi nggak nampak lagi ketika kita masukkan ke dalam air. Kenapa? Karena dia itu udah larut kayak gitu. Nah, secara spesifiknya apa sih sebenarnya yang terjadi kayak gitu. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa NaCl itu ketika masuk ke dalam air, dia kan akan menjadi apa? Na positif dan Cl negatif. Berarti kita selalu tahu bahwa ketika kita melarutkan NaCl itu tidak hanya satu molekul NaCl, itu ada ribuan bahkan jutaan NaCl yang ada gitu. Jadi kalau misalkan aku susun secara kristalnya ya, karena NaCl ini adalah kristal, berarti kira-kira dia akan membentuk seperti ini nih. Di sini Na positif ya akan berpasangan dengan Cl negatif di sini. Di bagian sini ada Na positif lagi dari molekul yang lain nih. Nah, Na yang positif selalu berdekatan dengan yang negatif berpasangan. Berarti di sini Na positif lagi, di sini Cl negatif, di sini Cl negatif. Oke, kita tambah lagi nih. Nah, kira-kira ketika masuk dalam air tuh dia awal-awalnya dalam bentuk kristal. Nah, kira-kira susunannya kayak gini nih. Nah, berarti ketika dia masuk dalam air ada molekul air. Nah, H2O kalau air kan bentuk molekulnya seperti ini nih, bentuk V. Oke. Sekarang gini, kalau dalam kimia kita bisa mensimbolkan muatan dari setiap unsur berdasarkan keelektronegatifan. Kita tahu, kita udah belajar sebelumnya tentang sistem periodik. Antara H sama O itu lebih elektronegatif O. Karena O itu lebih elektronegatif, dia cenderung menarik ya, menarik muatan elektronnya nih ke dia. Karena dia cenderung menarik elektron, maka di sini akan parsial negatif, hanya karena lebih positif jadi parsial positif gitu. Oke. Sekarang berdasarkan hukum dasar dari elektrostatis bahwa negatif akan selalu berinteraksi dengan Na positif kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku punya lagi di sini ada H2O ya. Karena O-nya ini lebih negatif, dia akan berinteraksi nih dengan Na positif. Di sini aku punya lagi H2O karena kita tahu bahwa dalam segelas air ya itu ribuan bahkan jutaan molekul H2O kayak gitu. Nah, ini dia tertarik ke sini. Sorry, ini karena Cl negatif berarti H yang mengarah ke sini. Kayak gitu. Karena apa? H itu lebih parsial positif. Nah, ini dia berinteraksi seperti ini. Ya, interaksi kira-kira seperti itu. Kemudian di sini aku buat lagi. Nah, kira-kira interaksi yang terjadi itu seperti ini di air. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh air? Air ini ya, dia itu akan menarik kayak gitu. Menarik misalkan kalau Na positif ini dia akan tertarik kayak gitu. Ditarik, terus Cl negatif ini akan ditarik dengan H positif yang ada di sini misalnya. Akhirnya apa? Yang awalnya NaCl tadi itu bentuknya kristal, ketika dia masuk ke dalam air, air tadi itu molekul-molekul air akan menarik nih. Sehingga yang terjadi apa? Terpisah semua kayak gitu. Terpisah itu seperti apa? Nanti Na positif ya
akan dikelilingi oleh molekul air yang mana O-nya ini akan mengarah ke Na-nya kayak gitu. Jadi dia akan dikelilingi nih kayak gitu. Sedangkan Cl tadi kan udah terpisah juga karena ditarik oleh H. Nanti Cl ini akan dikeliling juga, tapi H yang mengarah kemari nih, gini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi mereka itu saling terpisah kayak itu karena ditarik nih, Na-nya itu berpisah dengan Cl-nya. Kenapa? Karena ditarik oleh molekul-molekul air. Nah, inilah sebenarnya proses kelarutan. Jadi kalau kita gambarkan, kalau misalkan aku punya suatu gelas di sini, kemudian apabila kita mencemplungkan ke dalamnya garam, ya, ini air di sini, terus kita masukkan ke dalamnya garam, maka yang terjadi apa? Mereka itu saling berpisah kayak gitu. Tidak lagi membentuk kristal. Mereka di dalam air itu menjadi memisah seperti ini. Nah, makanya NaCl itu ketika dalam air dia akan menjadi Na positif dan Cl negatif masing-masing seperti ini ya. Bahasanya itu terhidrolisis. Kenapa? Karena Na positif ini tadi dikelilingi oleh H2O. Nah, inilah proses kelarutan. Nah, mungkin kalian akan bertanya bahwa ini kan NaCl oke, dia terpisah muatannya positif dengan negatif, yang mana Na-nya akan dikelilingi oleh H2O yang mana O-nya akan mengarah ke Na, dan begitu pula Cl-. Nah, bagaimana kalau misalkan gula nih? Gula kan misalkan gula. Gula itu kan misalnya rumusnya nih, sukrosa ya, C12H22O11. Ini kan dia tidak bisa terhidrolisis dalam air kayak itu, tidak bisa memisah nih. Nah, tapi dia juga larut. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, sama. Kalau misalkan aku punya gelas lagi nih, terus di dalamnya nih ada air, mereka juga tetap larut. Air tersebut tetap akan memisahkan, tapi yang paling penting apa? Dia itu ketika memisah kayak gini nih, misalkan molekul-molekul kayak gini nih, bedanya apa? Bedanya kita ambil sini, molekul yang ini itu adalah C12H22O11. Yang ini apa? Yang ini juga C12H22O11. Yang ini sama, C12H22O11. Artinya apa? Dia tidak terpecah atom-atomnya seperti halnya NaCl ya. Dia hanya saja C12H22O11 ini juga memisah antara satu sama yang lainnya, tapi dia ini unsur-unsurnya tetap. Dia hanya molekul-molekul yang terpisah. Nanti molekul-molekul yang ini tetap dikelilingi oleh air kayak gitu. Nah, itu sebenarnya konsep dari kelarutan. Terus mungkin kalian juga akan bertanya bahwa bisa nggak kita menentukan nih ketika kita misalkan dikasih suatu senyawa nih misalnya, tentukan apakah dia larut nih dalam air atau enggak kayak gitu. Bagaimana cara kita menentukan suatu molekul atau suatu senyawa dia itu larut atau enggak? Nah, berarti kita akan masuk nih ke topik berikutnya, bahwa kita bisa menentukan suatu molekul itu atau suatu senyawa itu dia larut atau enggak. Kita kenal dengan namanya aturan kelarutan. Nah, kelarutan ini juga ada aturannya. Dari sini output yang kita dapat apa? Kita tuh nantinya bisa menentukan, oh kalau senyawa ini dia larut, kalau senyawa ini dia nggak larut. Oke, pertama, aturan yang pertama ya, ini kalian bisa catat baik-baik, adalah kalau ion-ion ini ada, misalkan selalu larut. Apa-apa aja ion yang selalu larut itu ada satu Na positif, kemudian K positif, Li positif, NO3 negatif,
Terus ada asetat juga C3H3O2 negatif. Nah, ini dia dalam bentuk ion ya. Nanti aku jelasin. Bisa juga NH4 positif. Nah, maksudnya apa, Dis? Nanti kalau dalam senyawa kalian menemukan potongan-potongan ionnya, terserah apakah itu kationnya, apakah itu anionnya, kalian menemukan unsur ataupun senyawa ini ya, ion-ion ini nih, berarti dia udah pasti larut gitu. Oke? Nah, aturan yang kedua, ada yang larut secara garis besar. Artinya apa? Oke, ini aku tulis dulu, larut secara garis besar. Apa-apa aja yang larut secara garis besar? Kalau misalkan kalian menemukan ion misalkan Cl negatif ya, halogen, Br negatif, I negatif, dia ini larut secara garis besar, tapi ada pengecualinya ya. Ini ada pengecualinya di sini. Pengecuali apa-apa aja, Dis? Kalau misalkan ada Ag positif, Pb2 positif, dan Hg2 positif. Nah, ini maksudnya kayak gimana, Dis? Sekarang gini, tadi Cl negatif, Br negatif, I negatif itu secara garis besar larut. Artinya kalau kalian menemukan senyawa yang ada mengandung anionnya ClBr sama I, itu secara general mereka larut nih dalam air, menjadi aqueous, jadi larutan. Tapi apabila anion ini berpasangan dengan satu Ag positif, Pb2 positif, ataupun Hg2 positif, misalkan kayak AgCl, nah ini enggak larut jadinya. Paham? Aku ulangi sekali lagi bahwa kalau misalkan kalian menemukan anion Cl negatif, Br negatif, dan I negatif, itu dia larut asalkan tidak berpasangan dengan Ag, Pb, sama Hg. Kalau misalkan dia berpasangan sama kation-kation ini, ya dia udah pasti nggak larut kayak gitu. Apalagi anionnya SO4 2 negatif. Nah, SO4 2 negatif ini secara general itu larut apapun pasangannya. Tapi kalau dia berpasangan dengan Ca, udah nggak larut kayak CaSO4, CaSO4, nah itu udah nggak larut lagi. Kemudian Ba2 positif juga gitu. Pb juga, Pb2 positif. Satu lagi apa? Sr. Nah, ini tuh kalau misalkan kation-kation ini berpasangan dengan SO4 2 negatif, ya, dia itu tidak larut. Oke, kita lanjutkan rule-nya. Yang ketiga nih sekarang, ada yang tidak larut. Tidak larut dalam artian secara garis besar, sama kayak tadi, secara garis besar. Nah, tidak larut secara garis besar. Misalkan apa? Ada anion OH negatif. Nah, kalau ada anion OH negatif, itu berarti dia tidak larut. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Kalau misalkan kation yang disandingkan sama OH negatif itu adalah Na positif, NH4 positif. Nah, tadi kation-kation yang ada di rule pertama tadi kan yang selalu larut. Nah, ini kita tulis lagi kalau dia ada NH4 positif, Ca2 positif, Sr2 positif, itu Ba2 positif. Nah, kalau misalkan kayak misalkan BaOH 2 kali berpasangan di mereka semua NaOH. Nah, ini dalam air itu larut gitu. Jadi dia ada pengecualiannya. Kemudian apalagi kalau aku punya S2 negatif, ion karbonat, fosfat, dan kromat nih, CrO4 2-. Nah, anion-anion ini secara garis besar dia nggak larut, kecuali lagi kalau dia berpasangan dengan Na positif, K positif, NH4 positif, dan
Li positif. Oke, kita recap, kita ulang ya. Jadi ada 3 rule secara general. Yang pertama apa? Yang selalu larut. Artinya kalau kalian menemukan Na positif, K positif, Li positif, NO3 negatif dan ini semua, maka langsung kalian confirm senyawa itu pasti larut dalam air. Nah, yang nomor 2, larut secara garis besar. Kalau kalian menemukan Cl, Br, I itu secara garis besar larut asalkan dia tidak berpasangan dengan Ag, Pb, Hg. Kemudian apa? Ada SO4 2 negatif. Nah, kalau dia berpasangan kayak H2SO4, dia otomatis larut. Tapi kalau SO4 2 negatif yang berpasangan dengan Ca, Ba, Pb, nah Sr bahkan ya, itu dia jadi tidak larut jadinya. Oke. Rule kedua. Rule ketiga, ada yang tidak larut secara garis besar. OH negatif itu secara garis besar dia tidak larut. Nah, kecuali kalau dia berpasangan dengan NaH positif, NH4 positif, Ca2 positif dan ini semua nih. Misalkan kayak NaOH berarti dia larut, NH4OH larut, CaOH 2 kali larut berarti. Kemudian yang terakhir bahwa ini ada anion S2-, CO3-2-, PO4-3-. Nah, ini dia secara garis besar tidak larut, tapi ketika dia berpasangan dengan Na positif, K positif, Li positif, dia menjadi larut. Oke, untuk supaya kalian lebih paham nih, kita akan ke contoh soalnya. Nah, tadi aku harapkan udah catat ya not-notnya. Sekarang, kalau aku punya KCl Na3PO4 Pb NO3 2 kali Pb SO4 KOH AgCl. Nah, ini kan senyawa-senyawa ini silahkan kalian tentukan berdasarkan 3 rule yang udah kita pelajarin tadi. Tentukan senyawa ini dia larut atau enggak. Oke, KCl. Kita tahu di sini kita punya ya, di sini kita punya kation K positif, di mana K positif itu berada di rule pertama, selalu larut kayak gitu. Berarti apa? Oh, ya udah berarti dia larut pasti. Nah, kalau larut itu dalam fase apa? Aqueous, berarti dalam fase larutan kayak gitu ya. Nah, Na3PO4 langsung kita ada Na nih. Na ini masuk ke rule pertama, selalu larut. Berarti dia apa? Larut juga. Oke. Kemudian PbNO3 2 kali. Kita lihat sekarang. Ada NO3 negatif yang masuk ke dalam rule yang selalu larut, ya kan? Rule pertama. Nah, maka dia juga larut berarti. Oke, sekarang PbSO4. Nah, SO4 itu masuk ke dalam rule kedua, di mana secara garis besar larut. Masalahnya dia berpasangan dengan Pb. Nah, pengecualian nih, ketika dia berpasangan dengan Pb maka menjadi tidak larut. Kalau dia tidak larut berarti dalam air ketika kita masukkan dia akan langsung endapan jadi solid jadi fasanya gitu ya. Nah, KOH udah pasti larut karena ada kalium di situ, ada potasium di situ. Jadi pasti larut. Nah, sekarang kita lihat Cl ini masuk ke rule kedua, pada dasarnya dia larut secara garis besar. Masalahnya dia berpasangan dengan Ag, maka dia menjadi tidak larut gitu. Berarti ketika AgCl dimasukkan ke dalam air dia akan langsung membentuk solid ataupun endapan. Oke. Aku harap kalian paham. Kita contoh lagi nih. Kalau aku punya Oke, ini aja dulu. Nah, silahkan tentukan nih senyawa-senyawa ini dia larut atau enggak. Kalian bisa post videonya ya. Kalau sudah kita bahas sama-sama. Oke. Sekarang BaOH. Nah, OH
Kalau kita lihat rule ketiga itu secara garis besar nggak larut. Masalahnya dia berpasangan dengan BA. Yang mana ini akan menjadi apa kalau gitu? Akan menjadi larut. Berarti fasanya apa? Aqueous gitu. Nah, MgOH dua kali. OH tadi dia itu secara garis besar nggak larut. Dan dia berpasangan dengan Mg. Berarti dia tidak masuk pengecualian kan? Berarti ini tidak larut. Oke. Sekarang Mg3 PO4 dua kali. Nah, PO4 itu masuk ke rule ketiga, secara garis besar dia tidak larut nih anionnya. Nah, kemudian kita lihat di pengecualiannya. Oh, ternyata tidak ada list dari pengecualian. Maka ya Mg3 PO4 dua kali itu tidak larut juga. Berarti fasanya solid. Nah, CaS itu masuk secara garis besar tidak larut. Nah, dia ya kita lihat apakah ada pengecualian? Nggak ada. Maka ini juga tidak larut karena dia tidak masuk ke dalam pengecualian. List pengecualian yang tadi udah kita bahas di rule ya, tidak larut. Nah, PbI2 I2 itu masuk ke rule kedua, larut secara garis besar. Nah, masalahnya dia berpasangan dengan Pb, maka menjadi apa? Tidak larut. Oke. Sekian dulu videonya. Nah, dari video kali ini kalian udah paham ya tentang konsep dari kelarutan itu seperti apa. Yang kedua, kalian bisa menentukan nih senyawa itu larut atau enggak ya berdasarkan aturan kelarutan yang telah aku berikan tadi. Oke?